kasih Tuhan, perlu saya laporkan beberapa perubahan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk menyelesaikan dalam beberapa waktu situasi pandemi ini. Kalau saudara tadi perhatikan di depan, itu untuk menghadapi new normal nanti kita sudah persiapkan wastafel, dan begitu saudara masuk ada gerbang baru. Itu adalah hasil kerjasama dengan tim panitia Natal dan Paskah. Pendanaan dari mereka kita pakai untuk membuat pengamanan bagi gereja kita. Dan kalau sudah masuk pun sudah ada perubahan mulai dari lantai, dan ada fasilitas satu lagi yaitu TV yang sengaja kita persiapkan bagi tim penyambutan atau anak-anak nanti yang mengikuti ibadah bisa di luar. Jadi ini akan kita lakukan, kita kerjakan dalam beberapa waktu berjalan ini agar selama ibadah di dalam berjalan, TV tetap nyala mengikuti apa yang terjadi di dalam, ya. Sehingga semua kegiatan bisa diikuti oleh penyambutan maupun anak-anak. Pada saat firman itu bisa mereka ada di sini dengan mengikuti yang live lewat TV, ya. Dan di dalam ada beberapa perubahan juga sehubungan dengan perubahan yang kita kerjakan di hari ini. Ruang sound system kita berikan batas, jadi kita berikan juga pintu pengaman agar dalam setiap ibadah tidak ada satu orang pun yang masuk mengganggu aktivitas yang ada di dalam. Juga kita akan menjaga ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Nah, ini semua kita kerjakan sementara keadaan pandemi sedang berlangsung atau berjalan hari-hari ini. Tetapi karena kemurahan Tuhan, semuanya boleh berjalan. Dan kami sementara mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadah new normal nanti. Jadi kami harapkan bagi saudara yang sudah siap dan rindu untuk ibadah, nanti kami akan lakukan protokol-protokol sesuai dengan anjuran pemerintah, mulai dari wastafel untuk cuci tangan, maupun hand sanitizer untuk membersihkan tangan, ataupun jarak. Jadi jarak di gereja pun kita sudah persiapkan pada saat saudara mengikuti ibadah nanti, ya. Nah, bagaimana kelanjutannya tentang acara itu nanti akan kami infokan secara terus-menerus kapan kita akan ibadah, kapan akan dimulainya ibadah. Untuk saat ini kami belum bisa memberikan jawaban-jawaban atas itu semua. Tapi kami sementara persiapkan semua sarana prasarannya. Baik, itu mungkin laporan kami sehubungan dengan pelaksanaan menuju pada new normal sampai dengan akhir bulan Juli ini. Kami percaya memasuki bulan Juli ada sesuatu yang baru yang sementara Tuhan kerjakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di gereja. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, album kenangan. So, daripada basa-basi lagi, yuk kita lihat video-video yang ada di album kenangan. Halo semuanya, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam video pujian dan penyembahan pelayan GPD Okoperman. Bersama dengan saya, Nathan Antoni, akan menemani Bapak Ibu Saudara semua sepanjang video berlangsung. Nah, sekarang yuk kita ikuti persembahan pujian berikut.
Album Kenangan. Yeay. Jangan suka, jangan pulang kita yang sertanya setiap hari. Jangan serta Yesus selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta kau. Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semua yang
bukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saat ini saya ingin berbagi kesaksian pengalaman kerja saya selama 30 tahun bekerja. Saya kuliah di Universitas Trisakti, jurusan Teknik Mesin, saya angkatan 85. Dan saya bekerja di perusahaan saya yang saya bekerja sekarang ini mulai dari tanggal 5 Juni tahun 1990. Pada saat itu saya masih belum diwisuda, tapi saya sudah lulus. Dan perusahaan ini merupakan perusahaan pertama dan sampai saat ini tidak ada perusahaan yang lain, hanya perusahaan ini. Pernah dimutasi di perusahaan lain tapi masih dalam satu grup. Nah, saya mulai dari awal saya bekerja sebagai seorang sarjana yang baru lulus. Ketika itu ekspektasi saya cukup tinggi. Ketika saya masuk pekerjaan, saya mengharapkan bisa mendapatkan satu jabatan, paling tidak dengan posisi mungkin supervisor. Tetapi ternyata tidak jauh dari seperti yang saya harapkan. Di situ saya tidak mendapatkan jabatan atau posisi apapun. Bahkan saya harus memang belajar dari nol. Bahkan saya pernah masuk kerja shift hampir selama kurang lebih 3 tahun. Secara manusia memang kaget dan tentu saja kecewa, tetapi saat itu saya terus berusaha untuk tetap bekerja. Karena kerja shift ini merupakan suatu pengalaman yang sangat berat, baru pertama kali dengan perubahan jam kerja yang begitu rupa. Saya sampai 3 bulan pertama kerja itu saya kena sakit tifus dan gejala liver. Nah, kembali ke pengalaman pertama tadi, ketika harus bekerja dari awal, bekerja shift. Pada awal pertama memang kelihatannya sangat rendah, tidak ada posisi, bahkan bekerja dengan kelihatannya seperti bekerja kasar. Tetapi dengan sampai saat ini saya bisa melihat, saya justru sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk justru belajar dari nol, dari awal sekali. Karena dari situ banyak hal-hal, khususnya pengetahuan-pengetahuan yang detail yang kita pelajari. Dan saya melihat sendiri rekan-rekan teman-teman kerja saya yang sekarang menjadi pucuk pimpinan atau kepala pabrik, mereka pun mulai dari awal, mereka pun mulai dari kerja shift. Jadi penting sekali untuk kita belajar dari detail. Nah, pada saat proses belajar itu, saya mau tidak mau harus belajar sendiri karena pada masa itu tidak ada namanya program training. Dan karena ada masa-masa pada saat itu, karena tidak ada kemajuan, rasanya kok tidak berkontribusi bagi perusahaan, saya ingin berhenti atau keluar kerja. Namun saat itu
mertua saya, papa dari istri saya, memberikan nasihat untuk saya sabar, tetap bekerja di tempat tersebut. Dan akhirnya saya tetap terus bekerja. Nah, ada proses lagi yang saya alami selama awal-awal bekerja tersebut. Saya pernah mendapatkan surat peringatan. Kalau di antara kita tentunya banyak mendapatkan surat penghargaan, saya malah dapat surat peringatan yang berhubungan dengan masalah kedisiplinan. Saya lihat saya harus tanda tangani surat peringatan tersebut dengan, kalau tidak salah, 10 lebih poin pelanggaran kedisiplinan saya. Pada saat menerima surat peringatan tersebut, saya ingin protes karena tidak semua hal yang ditulis itu saya lakukan. Namun jauh di dasar hati saya sepertinya Tuhan minta saya untuk berdiam diri. Tuhan ingatkan saya untuk introspeksi diri. Dan memang setelah saya renungkan, saya berdiam diri, saya tenangkan hati, saya melihat memang ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dan di situ saya harus perbaiki. Nah, selama proses itu tentunya saya merasa sangat malu sekali karena sungguh sangat jarang ya orang yang mendapat peringatan. Sepertinya muka saya sudah tercoreng. Pergumulan paling berat saya waktu itu adalah rasa malu. Namun saya harus akui bahwa surat peringatan tersebut itu merupakan satu turning point bagi pola pikir saya, karakter saya, kedisiplinan, semangat belajar, semangat bekerja. Justru dari situlah mulai terjadi perubahan positif dalam cara saya melihat sesuatu dan cara saya bekerja. Makanya saya justru berterima kasih saya pada saat itu mendapatkan surat peringatan. Karena mungkin kalau tidak, saya juga tidak akan jadi satu perubahan, ada perubahan yang positif, yang baik dalam hidup saya. Nah, kemudian dengan proses berjalannya waktu, dengan kemurahan Tuhan saya mendapatkan promosi. Bahkan pertama kali saya mendapatkan kesempatan untuk belajar ke luar negeri untuk studi banding. Pada waktu itu tahun 1995 saya pergi ke Amerika dan ke Jepang. Dan setelah itu beberapa kali dapat tugas ke luar negeri. Jadi saya belajar dari proses ini bahwa kita harus berubah dulu, perbaiki apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, baru kemudian kita akan melihat Tuhan memberikan berkatnya dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ada tantangan, pergumulan, masalah, khususnya dalam dunia kerja, coba kita introspeksi dulu apa yang perlu kita perbaiki dan kita berubah, dan kita akan melihat bagaimana ketika kita mau berubah, maka ada hal-hal yang baik yang akan kita dapatkan. Saya teringat juga satu momen penting ketika saya bekerja, yaitu tahun 1993, bersama dengan teman-teman anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan tersebut, kami membuka persekutuan doa Okumene, di mana tiap hari Jumat kami berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah jam istirahat pada setiap hari Jumat. Itu tahun 1993 dan terus berlangsung sampai sekarang. Nah, tahun 95 ada ekspansi besar-besaran di perusahaan kami, di mana peralatan atau mesin yang akan dipasang di lokasi baru tersebut itu kapasitasnya besar sekali. Bisa dibayangkan satu buah mesin tersebut itu kapasitasnya lebih besar dari 7 mesin yang ada di tempat saya bekerja sebelumnya. Dan yang menjadi mujizat Tuhan pada waktu itu justru saya yang dipercayakan untuk bertanggung jawab memegang tanggung jawab di mesin yang besar ini. Nah, tentu saja ini merupakan suatu tantangan yang besar buat saya, karena saya belum ada punya pengalaman untuk menjalankan mesin yang sangat besar dengan teknologi yang terbaru pada saat itu. Kemudian belum lagi harus merekrut karyawan yang baru yang belum punya pengalaman, dan pada saat itu saya juga membuat program training untuk karyawan tersebut. Nah, bicara tentang training, ini menjadi pengalaman saya karena sebelumnya saya tidak di training. Saya rasa saya perlu mentraining orang. Nah, pada waktu saya mendevelop program training, pernah ada juga rekan kerja saya mengatakan bahwa
itu tindakan yang bodoh. Karena kalau nanti yang kita training pintar, nanti oleh perusahaan kita pasti akan digantikan. Tapi saya belajar dari firman Tuhan bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Dan memberi ini bukan saja hanya berupa materi atau uang, ini juga bisa berupa ilmu. Nah, dan selama proyek ekspansi tersebut, itu pekerjaannya sangat berat, luar biasa sekali. Kami harus bekerja 12-16 jam satu hari. Saya lihat waktu itu, saya ingat berat badan saya sampai turun 8 kilo, sangat kurus karena memang sangat menguras tenaga. Dan selama proyek tersebut juga saya tidak mendapatkan namanya insentif atau apa karena ada kelebihan jam kerja. Nah, tapi saya diingatkan oleh Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Ayat ini sangat menjadi rema dalam hidup saya pada saat itu. Dan memang terbukti apa yang firman Tuhan sampaikan, bahwa kita bekerja seperti untuk Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Dari Tuhan kita menerima upah. Dan singkat cerita, pada periode tahun 2007, ada satu program yang sangat luar biasa dari perusahaan, memberikan reward bagi karyawannya, yaitu kendaraan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, saya punya Fortuner putih. Itulah reward yang saya dapat dari perusahaan. Nah, firman Tuhan memang terbukti bahwa kita bekerja seperti itu Tuhan, nanti reward upah apapun itu nanti dari Tuhan datangnya. Perusahaan itu hanya sebagai saluran. Yang penting kita bekerja dengan baik. Di dalam proses saya bekerja juga di tahun 2000-2001 ada kesulitan, perusahaan mengalami kesulitan yang besar pada saat itu karena memang masalah ekonomi dunia. Pada saat itu saya ingat gaji kami sudah mulai terlambat bayar, pabrik mesin-mesin sudah mulai berhenti karena kurang bahan baku dan sebagainya, dan banyak karyawan yang berdemonstrasi. Namun satu hal yang ingin bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, pada saat itu kami anak-anak Tuhan yang ikut aktif dalam persekutuan doa di seluruh perusahaan kami, mulai dari ada di kantor pusat di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera, dan di Jawa Barat yang lain, kami berkomunikasi dan kami mengambil keputusan untuk kami membangun menara doa. Kami mau berdoa buat perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Jadi kami putuskan pada waktu itu setiap hari Selasa di jam makan siang kami ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa untuk perusahaan. Nah, hal itu berjalan kurang lebih sekitar 1 bulan, dan 1 bulan berikutnya kami mulai melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Apa yang kami lakukan mungkin tidak diketahui oleh pimpinan perusahaan, tapi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat dan terang, inilah yang kita lakukan. Kita justru ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa untuk perusahaan. Puji Tuhan, keadaan boleh semakin baik, bahkan sampai saat ini saya percaya semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kemudian tahun 2010 saya mendapatkan kesempatan untuk dimutasi dan promosi di Riau. Di sana pun kebanyakan tugas saya adalah membenahi hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan bagaimana di operational management. Dan kemudian sampai tahun 2016 saya dimutasi kembali ke Pino Deli di Karawang. Nah, saya bersyukur saya mendengar dan saya melihat di Riau mengalami banyak sekali kemajuan walaupun pada saat ini bukan saya yang memimpin di sana. Nah, dari tahun 2016 dan sampai sekarang saya masih bersyukur
masih dipercayakan bekerja di perusahaan saya sekarang. Masih banyak tawaran-tawaran untuk bekerja di tempat lain bagi saya. Namun saya sampaikan bahwa selama saya masih dipercayakan oleh perusahaan, saya masih ingin mengabdi di perusahaan saya sekarang. Karena disinilah saya memulai karir saya. Nah, sebagai penutup ada beberapa hal poin mungkin yang bisa saya share bagi Bapak Ibu Saudara menjadi pengalaman saya bekerja selama 30 tahun ini. Yang pertama tentu saja kita harus andalkan Tuhan. Nomor satu kan Tuhan. Sebelum kita berangkat bekerja, berdoa tiap pagi, minta pimpinan, penyertaan, dan berkat dari Tuhan. Yang kedua, setia. Setia mempunyai arti dapat dipercaya, jujur. Banyak orang pintar, banyak orang pandai, tapi yang jujur, yang dapat dipercaya itu sulit dicari. Jadilah pekerja, karyawan, ataupun bagi saudara yang berusaha, sebagai pengusaha yang dapat dipercaya dan jujur. Kemudian kata setia artinya juga loyal ya dengan perusahaan kita. Setelah kita dapat ilmu, ini yang menjadi pengalaman saya beberapa awal tahun setelah bekerja, saya juga ditawarkan bekerja di tempat lain. Namun di hati nurani saya berpikir, kok saya pertama melamar kerja, meminta kerja, setelah diterima bekerja, dapat ilmu, kok sekarang malah mengabdi atau bekerja di perusahaan lain yang bahkan notabene kompetitor. Kalau orang dunia bilang ini not fair, tidak adil. Ya. Nah, apatah lagi kita sebagai anak Tuhan. Itu yang ada di hati saya. Makanya saya menolak tawaran itu. Saya berprinsip selama saya masih dipercayakan, saya akan bekerja di tempat tersebut. Mungkin ada juga yang karena ingin karir, pandangan orang masing-masing, tapi saya secara pribadi, saya merasa saya bekerja dari awal di tempat tersebut, dan melalui doa tentunya Tuhan mau saya juga menjadi berkat di perusahaan tersebut. Nah, untuk urusan masalah penghasilan, saya selalu ingat ayat di atas bahwa bekerja seperti untuk Tuhan. Dari Tuhanlah kita dapat upah. Jadi kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa tutup. Selama kita bekerja dengan jujur, setia, loyal dengan perusahaan, saya percaya perusahaan itu akan menjadi saluran berkat Tuhan untuk memberkati kita. Kemudian poin yang ketiga, jadilah pekerja keras, pekerja cerdik. Pekerja cerdik maksudnya di sini kita bisa belajar dari orang lain. Kalau kita belajar sendiri itu waktunya terlalu lama. Tapi kalau kita menjadi pekerja yang cerdik, kita belajar justru dari orang lain. Sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Membuat sesuatu menjadi simpel, adakan kerjasama yang baik karena kita tidak bisa kerja sendiri. Dan juga pekerja tuntas, artinya jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Poin keempat, jangan mengeluh. Wah, saya capek. Kerja cuma dapat gaji segini-segini aja. Kita nggak akan dapat apa-apa kalau mengeluh. Semakin capek, semakin down. Tapi justru kalau kita bekerja, justru kita cari solusi. Setiap kali ada tantangan, jangan mengeluh, tapi cari solusi. Apa jalan keluar, apa jalan keluarnya. Ini akan membuat kita menjadi semakin semangat dalam bekerja. Yang kelima, yang ingin saya bagikan adalah berbagi ilmu dan pengalaman. Ini kembali kepada yang saya katakan di atas, memberi, sifat memberi. Apa yang kita dapat, kita bagi kepada orang yang memerlukan, khususnya ilmu pengetahuan. Jangan kita simpan sendiri. Ya. Bahkan apalagi kalau saudara seorang leader, apakah supervisor, manager, apapun itu juga, siapkan leader baru. Training bawahan saudara. Training bawahan kita. Sampai dia siap menggantikan kita. Katakanlah kalau kita cuti, kalau kita sedang tidak ada di tempat, ada orang yang sudah siap menggantikan tugas kita. Jangan takut untuk kita akan didepak atau kita gantikan. Tidak. Justru dengan demikian kita akan mendapatkan promosi yang baru. Karena pekerjaan kita berjalan baik, sudah bisa digantikan orang, tentunya pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan akan melihat, wah berarti karyawan ini sudah mampu, nah pasti akan dikasih kepercayaan yang baru.
bahkan mendapatkan promosi yang baru. Ya, jadi itu sedikit poin-poin yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau diceritakan 30 tahun kerja memang panjang sekali, tetapi saya boleh sampaikan saya merasa waktu berjalan begitu cepat. Kalau mau dilihat tantangan pergumulan, pekerjaan, keluarga saya lah yang tahu persis itu, apalagi istri saya. Namun bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan tinggalkan. Bersama dengan Tuhan 30 tahun itu terasa begitu cepat. Artinya juga walaupun ada banyak tantangan dan pergumulan, saya juga menikmati pekerjaan yang dipercayakan kepada saya. Puji Tuhan, demikian sharing kesaksian saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya, kita sudah sampai di akhir video. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara semua yang telah setia menonton hingga akhir. Tolong doakan konten ini supaya konten ini bisa semakin menyenangkan hati Tuhan dan juga semakin bermanfaat tentunya. Oh iya, dan jangan lupa untuk saudara-saudara kita sama-sama subscribe, kita like, komen, dan share video ini supaya video ini bisa semakin memberkati lebih banyak orang. Haleluya. Dan saya tidak kalah-kalahnya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama menjalankan himbauan dari pemerintah. Kita lakukan self karantin PSBB yang sudah dihimbau, kita kenakan masker kemanapun kita pergi, kita jaga kesehatan, cuci tangan, kita minum vitamin dan juga istirahat yang cukup, dan juga yang terlebih penting kita sama-sama berdoa supaya kita serahkan hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang pegang kendali. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.